Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh dan seluruh. Menurut Peterson dan Seligman, integritas itu berarti keaslian, kejujuran, berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi, meletakkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus, menjadi tanpa kepura-puraan, bertanggung jawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Dalam KBBI disebutkan yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan, keutuhan, dan kejujuran. Simmons mendefinisikan perilaku integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan antara kata-kata seorang pemimpin dan perbuatannya. George Sheehan menjabarkan integritas sebagai kesatuan empat peran yang menjadi satu dalam fisik yang baik, mental yang baik, sosial yang baik, dan spiritual yang baik. Gea menyebutkan integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan. Dimanapun dia berada, kondisi apapun yang menekannya, ia tetap hidup konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Jack Welch dalam bukunya yang berjudul Winning mengatakan integritas adalah sepatah kata yang kabur, tidak jelas. Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka, dan perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara benar seturut peraturan yang berlaku. Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam hati seorang pemimpin. Secara harafiah, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawannya adalah hipokrit atau munafik. Gostick dan Telford menyatakan bahwa karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi adalah menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting, menemukan yang benar saat orang lain hanya melihat abu-abu, bertanggung jawab, menciptakan budaya kepercayaan, menepati janji, peduli terhadap kebaikan yang lebih besar, jujur dan rendah hati, bertindak bagaikan tengah diawasi, serta konsisten. Masih menurut Gea, orang yang memiliki integritas dapat menjadi inspirasi positif bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan mampu memberi pengaruh besar dalam kehidupan walau mereka sudah tidak ada lagi. Seorang pribadi yang memiliki integritas dapat dilihat dalam ciri-ciri yang pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam dan memiliki mental yang kuat serta sehat. Kadar konflik dirinya rendah, ia tidak berperang melawan dirinya sendiri, pribadinya menyatu. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan yang lebih produktif. Memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaannya sendiri. Semakin memiliki cinta yang personal dan kedekatan hidup kepada Tuhan sehingga mampu menanggung resiko dan konsekuensi dalam pilihan hidup religiusnya. Seorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak keraguan. Memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menuruti keinginannya. Tidak lagi bersikap emosional, melainkan lebih objektif terhadap hasil pengamatannya. Masih menyambung slide sebelumnya, orang ini juga dapat membuktikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Karena berminat pada pekerjaannya itu ia bekerja keras. Baginya bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa tanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan aktualisasi diri serta kebahagiaannya. Seseorang dikatakan memiliki integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.
Ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan, bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seseorang yang punya integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan berpenampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang punya integritas akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Integritas adalah sikap batin yang kokoh, memegang prinsip di tengah situasi sulit apapun. Integritas adalah keyakinan tak tergoyahkan, lahir dari perjuangan mendalam pada beragam peristiwa kehidupan, berkembang di dalam benturan kenyataan. Soal eksistensi kita sebagai manusia dan bangsa, lembar tipis yang memisahkan kita dari ketiadaan, satunya kata dan perbuatan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan seorang aparatur yang siap menjadi pemimpin perubahan. Dan faktor penting yang harus dimiliki adalah kemampuan, etika, jiwa, dan semangat nasionalisme dalam mengelola program kegiatan instansi menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan, etika, organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, bertanggung jawab, dan konsisten antara ucapan dan tindakan, serta bekerja keras untuk memberantas korupsi. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, sejak sebelum kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan itu dibagi lagi menjadi poin A, masa pemerintahan kerajaan. Tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh adanya motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 keturunan saling membalas dendam, berebut kekuasaan. Di Majapahit ada pemberontakan Kuti, Narbi, Suro. Di Demak ada Joko Tingkir dan Haryo Penangsang. Di Banten ada Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala Putra Dewa. Majapahit hancur karena adanya perang saudara atau perang Paregrek antara sepeninggal Mahapatih Gajah Mada. Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dicabut gigi taringnya oleh Belanda. Yang B adalah masa kolonial Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, Kasultanan dan Kasunanan. 1757 sampai 1758 VOC memecah lagi Kesunanan Surakarta menjadi Surakarta dan Mangkunegaran. Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Paku Alaman. Dalam buku The History of Java, hal menarik yang dapat ditemukan adalah bahwa seputar karakter penduduk Jawa digambarkan sangat nerimo atau pasrah terhadap keadaan. Namun di pihak lain mempunyai keinginan lebih untuk dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil suatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah bahwa bangsawan yang gemar memupuk harta, memelihara abdi dalam, yang pada umumnya lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya lebih suka mencari muka atau berlaku oportunis. Dalam aspek ekonomi, raja dalam lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi. Rakyat dibiarkan miskin, tertindas, tunduk, dan harus menuruti apa kata atau kemauan penguasa. Budaya yang sangat tertutup ini penuh keculasan dan menimbulkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang abdi dalam juga melakukan korup dalam mengambil upeti atau pajak dari rakyat yang diserahkan kepada demang atau lurah yang selanjutnya akan diserahkan kepada tumenggung. Abdi dalam di dalam ketemanggungan sangat setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil dilakukan oleh Raja Jawa, ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara tahun 1800 sampai 1942. Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda.
Misalnya Perang Diponegoro, Perang Imam Bonjol, Perang Aceh, dan lain-lain. Namun yang lebih menyedihkan adalah penindasan atas penduduk pribumi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja dengan adanya kultur stelsel yang secara harfiah berarti sistem pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun memberi kontribusi ke kas Belanda. Kenyataannya justru sangat memprihatinkan. Pasca kemerdekaan, ada Orde Lama, dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN. Berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin Jenderal Nasution dibantu oleh dua orang anggota yakni Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah waktu itu setengah hati menjalankannya. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan yang saat ini disebut sebagai daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian kewajiban tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat, karena formulir itu tidak pernah diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada Presiden. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis dimulai tahun 1957 dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 57, yang dikenal dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang dibuat oleh penguasa militer waktu itu, di mana militer saat itu adalah darat dan laut. Tahun 63, Keputusan Presiden nomor 275 tahun 63 sebagai upaya pemberantasan korupsi kembali digalakan. Jenderal Nasution dibantu oleh Profesor Wiryono Projodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya mengalami hambatan. Dalam kurun waktu 3 bulan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar 11 miliar rupiah. Jumlah yang sangat signifikan karena dianggap mengganggu presiden dan akhirnya operasi ini kembali dihentikan. Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN yang kemudian diganti menjadi Kotrar, Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi, di mana Soekarno menjadi ketuanya dibantu oleh Subandrio dan Ahmad Yani. Sejarah mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnansi. Orde yang kedua, Orde Baru. Di masa ini, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 67 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Dalam pelaksanaannya, tim ini tidak bisa melakukan secara maksimal karena peraturannya memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi sejak tahun 69 hingga tahun 70, yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi 4 yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Komite 4 di tokoh-tokohnya meliputi Profesor Yohanes Kasimo, Mr. Wilopo, dan Cokro Aminoto. Tugasnya yang pertama adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mentras, Telkom, dan Pertamina. Namun, tidak ada hasil temuannya karena korupsi di Pertamina tidak direspon oleh pemerintah. Selanjutnya, mantan Wakil Presiden Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal telah berlaku rezim Soeharto. Bung Hatta merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati oleh masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah J.J. Rizal mengungkapkan, Bung Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati lebih parah karena korupsi justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurutnya tidak ada kompromi apapun dengan korupsi. Laksamana Sudomo kemudian diangkat sebagai Pangkom Kaptip, lalu dibentuklah operasi tertib dengan tugas memberantas korupsi. Saat itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat bahwa korupsi harus dimulai dari atas. Beliau juga menyarankan agar Sudomo memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, operasi ini juga hilang tanpa bekas sama sekali. Orde Baru paling banyak mengeluarkan peraturan karena cukup panjang.
Namun tidak banyak peraturan itu berlaku efektif dan korupsi hanya sedikit berkurang. Tanggal 17 Agustus 70, pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tipikor. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara GBHN yang berisi salah satunya kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyaknya kekurangan serta kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol. Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tidak ada lagi. Lembaga yudikatif serupa tidak ada kekuatan yang tersisa untuk mengadili kasus-kasus korupsi. Keuangan masyarakat sipil dimandulkan. Penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya, reformasi. Pada masa pemerintahan Habibie muncul TAP MPR nomor 11 tahun 98. Muncul juga Undang-Undang 28 tahun 99. Lalu muncul juga beberapa badan yaitu Tim Gabungan Penanggulangan Tipikor dan Komisi Ombudsman Nasional, juga Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Pada masa itu catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintah Gus Dur. Salah satunya adalah mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman kemudian Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI melakukan langkah konkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap diperiksa dan dijadikan tersangka. Di masa pemerintahan Presiden Megawati, korupsi semakin merosot. Pemberantasan hukumnya yang saya maksud. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Contohnya pemberian SP3 untuk Prayogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Syamsul Nur Salim, Teninkong, dan Samadikun Hartono, semuanya lolos dari jeratan eksekusi MA. Pemberian fasilitas kepada konglomerat yang utangnya macet menjadi bukti bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada pengusaha besar yang memberi andil pada kebangkrutan ekonomi Indonesia. Kasus-kasus korupsi juga merebak di sejumlah DPRD. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara, Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Tipikor (KPTPK) yang merupakan terobosan hukum atas mandeknya pemberantasan korupsi. Perjalanan panjang pemberantasan korupsi mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang walaupun dibilang terlambat tetap diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang 3199 yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 2001 dan seterusnya. Kemudian ada beberapa poin pada masa ini, yaitu pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, legislatif heavy pada DPR. Yang ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan undang-undang KPK ini salah satunya juga disebabkan oleh persoalan intern yang melanda sistem politik Indonesia pada era reformasi. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantasan korupsi tercermin dari dilakukannya penerbitan Inpres nomor 5 tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi yang disusun oleh Bappenas pada tahun 2004 sampai 2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum saat itu, keberadaan KPK melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, pengadilan tipikor yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan international structure, dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dengan hukum internasional.